Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah agama Islam. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sumber pokok ajaran Islam. Di dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang agama secara keseluruhan dan Islam secara khusus, ya. Kita tahu bahwa syarat agama itu ada sumber hukumnya, sumber pokok ajarannya. Nah, Islam sebagai agama yang benar-benar merupakan agama Allah, agama Sang Pencipta alam semesta ini, tentunya mempunyai sumber pokok ajarannya, ya. Oleh karena itu, seperti apa sumber pokok ajaran Islam dan jenis macamnya serta seluk-beluknya kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini tujuan instruksional yang tentunya akan disajikan pada kesempatan kali ini, dan ini kompetensi yang nanti mudah-mudahan bisa terwujud ya dalam diri para mahasiswa semua. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ini ada sumber satu yaitu Al-Quran. Nah, silakan nanti di buku Kuliah Islam Jilid 1 ada di bab 3 halaman 65. Bisa nanti dibaca-baca lagi ya sebagai tambahan memperdalam informasi di slide ini. Nah, yang pertama ada pengertian Al-Quran. Kita lihat ini hanya review saja, ya, pengulangan saja. Barangkali sudah sering mendengar atau sering baca, sering belajar juga. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a. Yaqra'u Qur'anan. Ya. Qoro'a artinya bacaan. Jadi Quran secara bahasa artinya bacaan. Kita lihat secara istilah atau terminologi, kumpulan firman Allah. Ini kunci-kuncinya ya. Kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kumpulan firman Allah. Jadi firman Allah itu banyak. Yang dikumpulkan berupa firman Allah itu banyak juga. Bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kata kuncinya, Quran itu adalah kumpulan firman Allah atau perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan Allah diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya manusia sebagian saja, bukan hanya penduduk Arab saja, bukan hanya penduduk Quraisy saja, tapi seluruh manusia. Ya, nanti kita lihat atau sering kita baca panggilan-panggilan Al-Quran terhadap manusia, kan seruan-seruannya untuk seruan manusia. Misalnya dalam surah An-Nas saja, ya, kita sudah sering baca tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu birabbin nas. Atau banyak juga seruan lain, ya ayuhan nas misalnya. Itu menandakan bahwa Al-Quran ini memang untuk manusia keseluruhan, bukan hanya kepada sebagian bangsa di dunia ini atau kepada sebagian umat atau hanya kepada umat Islam saja, tidak. Ini seluruh manusia.
Kedudukannya apa nih Al-Quran ini? Tuh, satu sebagai mukjizat. Tuh, mukjizat itu kemujizatan Al-Quran itu bisa terlihat dari 3 sisi. Nah, kita lihat nanti kalau di buku ada halaman 69 ya. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat itu terlihat dari sisi bahasanya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan di masyarakat Arab yang saat itu memang sedang membangga-banggakan bahasa. Termasuk di situ adalah sastranya, ya, keindahan bahasanya. Maka pada saat masyarakat sedang membanggakan sastra dan bahasa, dan Quran diturunkan pada saat itu berisi bahasa-bahasa sastra-sastra yang sangat tinggi, bahasa-bahasa yang sangat indah. Itu. Nah, bagi di antara kita yang pernah belajar atau belajar bahasa Arab secara khusus, ini akan terlihat ya keindahan bahasa Al-Quran ini dilihat dari sisi sastra bahasa Arabnya, sastra Arabnya. Nanti kalau tahu di sastra Arab itu kan ada balago, begitu ya. Balago itu keindahan bahasa. Jadi mengkaji, mengamati, menelaah keindahan-keindahan bahasa Al-Quran, begitu. Nah, bagi kita barangkali yang tidak belajar bahasa memang agak susah ya mendalaminya. Tapi paling tidak dari sisi teksnya saja kita bisa mendapatkan atau menemukan sedikit ya keindahan-keindahan bahasa itu. Misalnya kalau kita bandingkan dengan sastra Indonesia, di sana ada sajak gitu ya, ada prosa. Nah, sajak seperti apa? Sajak kan keindahannya misalnya ujung kalimatnya sama gitu ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu nas semua kan gitu. Itu ciri keindahan bahasa dari sisi yang kita bisa amati. Atau bahwa sastra juga meliputi prosa. Prosa itu kan cerita-cerita. Ada cerita pendeknya, cerita panjangnya, nah gitu ya. Ada cerita-cerita yang bertema-tema. Itu di Al-Quran kan banyak. Atau ceritanya bersambung dari surat ini bersambung ke surat yang lain atau saling melengkapi. Itulah luar biasanya ya, disimpan di tempat-tempat yang memang kita agak susah menyambungkannya manakala kita tidak membaca Quran secara keseluruhan gitu. Hanya ada di dalam surah Al-Baqarah saja misalnya. Nanti nyambung lagi di surah di Ali Imran misalnya, ada itu ya. Sambungan-sambungan cerita yang terdapat dalam Al-Quran itu. Jadi bahasa ya, kesastraan. Yang kedua dari sisi sejarah. Nah, apa nih dari sisi sejarah ini? Kita lihat bahwa Al-Quran ini menceritakan sejarah atau kehidupan kaum-kaum atau bangsa-bangsa zaman dulu. Yang pada saat itu tentunya di abad ke-7 Masehi pada saat Al-Quran diturunkan ini memang sangat sedikit informasi tentang riwayat hidup bangsa-bangsa terdahulu. Misalnya di Al-Quran sering diceritakan kisah atau cerita Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu diceritakan. Itu kan kejadiannya ribuan tahun sebelum Masehi. Bayangkan. Quran turun di abad ke-7 setelah Masehi. Ya. Abad ke-7 setelah Masehi. Fir'aun
diceritakan atau riwayat hidupnya di sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat lama, sangat jauh jaraknya, tapi diceritakan oleh Al-Quran. Dan bukan hanya itu, Al-Quran ini juga menceritakan sambungan sejarahnya itu ya, sambungan sejarahnya atau bukti-bukti kesejarahannya itu dibuktikan setelah Al-Quran itu turun semua. Misalnya Fir'aun itu diceritakan tenggelam di abad 3000 sebelum Masehi misalnya ya. Kemudian Quran diturunkan di abad 7 Masehi. Nah, bukti-bukti adanya penenggelaman Fir'aun itu belum terlihat, belum ditemukan. Nah, baru misalnya nanti pada saat pada abad ke mana ini 18, abad 19, bahkan abad 20, tahun 1988, ternyata ditemukan bukti-bukti bahwa Firaun ini ditenggelamkan di Laut Merah begitu ya. Di Laut Merah. Nah, itu ada bukti-buktinya di halaman 72 73 gitu ya. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu memang betul-betul menceritakan sejarah yang sangat akurat gitu ya. Nah, di dalam surah Yunus 92 aku sampaikan nih. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fal yauma, pada hari ini kata Allah nih, pada hari ini. Jadi pada hari yang disebut hari itu adalah hari waktu penenggelaman Fir'aun di Laut Merah. Pada hari ini, nunajjika bibadanika. Kami akan selamatkan badanmu. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Jadi walaupun Fir'aun ditenggelamkan, tapi Allah sudah menyampaikan pada saat itu akan diselamatkan tubuh atau jasad Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Tuh. Jadi begitu ditenggelamkan, badan jasad Fir'aun itu akan diselamatkan, diamankan, diawetkan oleh Allah. Nah, pada abad ke-7 badan Fir'aun itu belum ditemukan. Pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, ya. Pada ayat ini saat ayat ini diturunkan, jasadnya belum ditemukan. Nah, orang-orang pada saat itu pun bertanya, mana jasad Fir'aun? Mana itu kalau tubuh Firaun itu diselamatkan oleh Allah ya, belum ditemukan ya. Maka kebenaran ayat ini baru bisa dibuktikan pada abad ke-20, tepatnya tahun 1988. Jadi itu luar biasa ya, pemberitaan Al-Quran itu memang pembenarannya atau kebenarannya diberikan secara bertahap. Untuk apa ya? Untuk menguji keimanan kita. Apakah betul nggak kita percaya kepada Al-Quran ini ya? Nah, bagi kita ayat 10 di surah Yusuf ini, di surah Yunus ayat 92, maaf ya, di surah Yunus ini sudah bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi sudah menjadi sebuah keyakinan, sudah dibuktikan bahwa memang jasad Firaun masa Nabi Musa yang 3500 tahun sebelum Masehi itu ditemukan, dan ini membuktikan ayat ini itu akurat begitu ya. Nah, mujizatnya terlihat dari apa lagi? Informasi keilmuan. Jadi Al-Quran ini selain berisi kesejarahan, juga bahasa dan sastranya hebat, dan Al-Quran juga berisi tentang informasi-informasi keilmuan atau dasar-dasar keilmuan gitu ya.
Kita lihat nih, misalnya Al-Quran menceritakan eh, tentang di sini halaman dasar ilmu-ilmu halaman 73 ya. Misalnya Al-Quran menceritakan atau memberitakan tentang proses kejadian alam, gitu ya. Ya, proses kejadian alam dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, nanti kita lihat ayatnya kan. Nah, tuh. Alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa alam semesta ini asalnya satu, maka Allah pecahkan keduanya. Jadi langit dan bumi ini asalnya satu, maka Allah pecahkan. Di sini informasi pengetahuan ini kemudian harusnya ditelaah, diteliti begitu ya oleh umat Islam. Nah, hanya sayang memang penelaahan dan penelitian ini untuk saat sekarang ya kurang dilakukan oleh orang-orang Islam, sehingga penemu-penemunya itu didahului oleh orang-orang Eropa ya gitu. Termasuk yang ini kan, ini nanti muncul teori Big Bang. Nah, nanti kita lihat di bab-bab berikutnya atau di jilid 2 nanti akan dibahas itu. Ya. Baik, misalnya ada lagi kemungkinan manusia bisa menembus langit. Nah, ini juga ada dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Gejala berkurangnya oksigen di langit, gitu. Fungsi gunung sebagai pasak, nah, proses kejadian manusia dalam rahim, ini jelas. Ini kan informasi-informasi keilmuan ini yang harus, tapi ini hanya dasar-dasar aja, hanya simbol-simbol saja. Nanti manusialah yang diberikan akal, diberi kemampuan untuk menggali informasi manusia ini. Itulah mukjizat Al-Quran ya. Baik, yang berikutnya sebagai sumber hukum pertama dan utama. Oke lah, ini ya silakan baca. Pedoman hidup manusia, oke, sering banyak dengar. Nah, yang terakhir kedudukan Al-Quran korektor kitab terdahulu. Ya, korektor. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada kitab-kitab lain tentunya yang sudah kita tahu ya. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada Injil, kemudian ada mushaf-mushaf yang diberikan kepada para nabi-nabi yang lain gitu. Nah, datanglah diturunkanlah Al-Quran oleh Allah, maka Al-Quran mengoreksi semua kitab-kitab yang sudah turun sebelumnya. Gitu. Jadi kitab-kitab terdahulu sudah tidak lagi bisa dijadikan hukum ya, walaupun informasi-informasi dari kitab-kitab terdahulu bisa kita jadikan acuan untuk menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kan ada memang misalnya perintah tentang sholat di Al-Quran ada sholat, tapi perintah sholat juga ada juga di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ada. Gitu. Nah, hanya sholatnya seperti apa itu yang masih berlaku atau yang sekarang berlaku adalah yang disampaikan dalam Al-Quran. Ada ruku, ada sujud misalnya ya kan. Warka'u wasjudu warka'u ma'rofi'in. Wasjudu ada sujud, ada ruku. Kemudian bagaimana wudunya? Wudunya tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Urutan-urutannya misalnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Harus wajahnya dicuci. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian mencuci sampai pergelangan tangan. Nah itu hukum-hukumnya yang berlaku adalah di Al-Quran. Nah itu kedudukan Al-Quran ya.
Berikutnya kita lihat tentang fungsi Al-Quran, ya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran tadi sebagai bacaan, sebagaimana tadi secara etimologi ya, bahwa Quran ini adalah sebagai bacaan. Yang kedua sebagai petunjuk, hudan. Yang ketiga sebagai obat penawar atau syifaun, ya. Satu Quranan, hudan dan syifaan. Sebagai bacaan. Nah, sebagai bacaan pada saat Quran dibaca, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu asyru amthaliha, maka baginya adalah 10 kebaikan. Ini 10 pahala kebaikan. Ini jaminan Rasul ini. Jadi barang siapa kita baca satu huruf saja, maka Allah akan berikan kepada kita 10 pahala kebaikan. Oh, luar biasa ya. Jadi silakan baca Quran, maka pahalanya akan kita dapatkan gitu. Dengan catatan ya kita ikhlas karena Allah ya. Nanti pahala akan Allah berikan. Nah, kalau hanya baca saja, kita hanya mendapatkan pahala gitu. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah hudan, petunjuk. Yaitu pada saat Al-Quran itu dibaca dan dipelajari artinya, diketahuilah minimal, diketahui artinya, juga maknanya, maka akan mendapatlah pengetahuan dan ilmu. Nah, itulah sebagai hudan, gitu ya. Jadi, Quran itu kalau ingin menjadi petunjuk, maka harus diketahui artinya dan maknanya. Maka turunlah petunjuk. Petunjuk yang dimaksud adalah mendapatkan pengetahuan dan ilmu. Misalnya, pada saat kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, misalnya itu ya. Pada saat kita baca itu, kita dapat pahala, pasti kita dapat pahala. Kita baca Alif Lam Mim, berarti kita baca 3 huruf, Allah berikan pahala 30 pahala kebaikan. Ya, itu kalau baca saja. Apalagi Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, itu berapa huruf yang kita baca? Kali 10, itulah pahala yang akan kita dapatkan pada saat baca Al-Quran itu. Tapi apakah semua yang membaca Al-Quran Alif Lam Mim sampai Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin itu akan mendapatkan petunjuk? Belum tentu. Karena tidak semua orang yang baca tadi surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 ini itu mengetahui artinya dan maknanya. Tuh. Orang yang hanya membaca saja tidak mengetahui arti dan maknanya hanya akan mendapat pahala. Tapi pada saat orang yang membaca tadi Al-Baqarah ayat 1 ayat 2 dan tahu artinya dan tahu maknanya, maka dia pasti akan mendapat petunjuk. Ya, minimal apa? Dia tahu, oh Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Kan tuh, buat petunjuk, oh berarti lebih yakin bahwa Quran ini adalah betul-betul benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, oh ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu kan seperti peta. Kita lihat petanya, ada garis kemana gitu ya, itu petunjuk. Atau kita cari di Google Map misalkan ya, ada petunjuknya. Nah, itu petunjuk itu harus dimengerti. Kalau tidak dimengerti ya susah juga dijadikan petunjuk, itu ya. Maka tingkatkan bacaan kita dengan mengetahui artinya. Karena memang Al-Qur'an ini ya qadarullah begitu ya.
tidak atau berbahasa Arab yang harus kita pelajari bahasanya, karena bukan bahasa ibu kita, gitu ya. Nah, yang ketiga fungsinya adalah sebagai syifaun, sebagai obat penawar, syifaan, obat penawar sebagai obat. Bagaimana Al-Qur'an ini sebagai obat? Gitu. Supaya bisa jadi obat ya harus diamalkan. Nanti mendapat kesehatan jasad, juga kesehatan batin. Tuh. Jadi kesehatan jasad bisa didapatkan manakala kita baca Al-Quran. Apa betul? Betul. Silakan aja baca Al-Quran. Kesehatan jasad akan didapatkan. Ya, kalau itu diamalkan, tapi kalau diamalkan misalnya kata Quran tadi, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, misalnya gitu. Hei orang beriman, jika mau sholat maka cucilah mukamu, wajahmu, dan tangan sampai sikut. Kemudian kepala juga kakimu sampai mata kaki, gitu. Wa idza junuban fattoharu, apabila kamu sedang berjunub maka mandilah. Itu kan perintah-perintah membersihkan tubuh sebetulnya. Nah, pada saat itu dilakukan, maka kesehatan jasad akan didapatkan. Apalagi sekarang ya di musim wabah COVID-19 ini misalnya ya, itu kan anjuran mencuci tangan itu sangat gencar, padahal Quran ini sudah menganjurkan kepada umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan, bukan hanya tangan tapi seluruh. Mencuci tangan saja kalau sekarang kan hanya sampai pergelangan, tapi kalau di Quran sampai sikut. Nah, gitu. Luar biasa ini. Nah, kesehatan jasad, insya Allah. Juga ketenangan batin. Nah, ini. Nah, ketenangan batin pada saat kita baca Quran dan diamalkan pasti akan didapatkan. Banyak yang baca Quran tapi tenang-tenang ya karena tidak diamalkan Qurannya. Kata Quran aqimus sholah. Baca sih Qurannya aqimus sholah, tapi sholat tante ya nggak akan ada ketenangan batin karena tidak diamalkan. Itu ya. Bahkan begitu batin kita tenang, hati kita tenang, tentram, maka kesehatan jasad itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, coba aja. Ya, beberapa dokter mengatakan bahwa penyakit fisik itu berasal dari ketidaktenangan jiwa. Ya. Makanya memang harus ditenangkan dulu batinnya, jiwanya, sehatkan dulu jiwanya, insya Allah jasadnya akan mengikuti. Begitu ya. Baik, itu fungsi Al-Quran. Ya, silakan ya, Quran ini kalau ingin berfungsi secara menyeluruh dalam diri kita, itu amalkan. Ya, baca, ini nomor satu memang harus dibaca. Baca, ketahui artinya dan maknanya supaya dapat petunjuk. Tadi baca dapat pahala, petunjuk mengetahui arti dan maknanya dapat hidayah, petunjuk, mengamalkannya nanti dapat syifa, menjadi penawar ya, obat penawar buat diri kita. Baik, yang berikutnya adalah sifat-sifat Al-Quran nih, menyeluruh, komprehensif ya, seluruh aspek kehidupan manusia, umum, global. Misalnya berlaku untuk semua manusia, pasti benar qat'i. Ini oke ya. Nah, yang keempatnya adalah mutawatir. Mungkin ini masih jarang ya jarang didengar gitu. Mutawatir itu apa? Disampaikan dan diterima oleh banyak orang. Nah, sehingga tidak mungkin ada kebohongan. Tuh. Lihat, mutawatir itu ada di buku juga, di halaman penjelasannya ada sebagai
mutawatir sifatnya. Tuh halaman 78 ya. Ada mutawatir, diterima orang banyak dan disampaikan pada orang banyak. Sehingga mustahil ada kebohongan dan kepalsuan. Nah, hal ini berhubungan dengan proses penyampaian penulisan sampai kepada pengumpulan hingga menjadi buku atau kitab. Ya. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, kemudian disampaikan kepada banyak orang, kemudian setiap orang yang telah mendengarkannya menghafalkannya dan menyampaikan kepada banyak orang juga. Dan seterusnya. Dalam proses semacam itu tidak mungkin wahyu Allah itu dipalsukan. Jadi kalau kita bayangkan Quran itu ya, maksud mutawatir itu diterima oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada banyak orang. Seperti saya ini, saya menyampaikan kepada banyak orang. Gitu. Nah, kalau disampaikan kepada banyak orang, tidak mungkin ada satu atau ada mungkin peluang untuk seseorang yang mendengarkan informasi dari saya itu berbohong, karena pada saat dia berbohong akan dibetulkan oleh orang lain, akan diluruskan oleh orang lain. Gitu. Juga kalau ada yang lupa, diingatkan oleh orang lain. Apalagi orang-orang yang mendengar ini, misalnya ya ada 400 orang yang mendengar video ini, mempelajari slide ini misalnya, itu disampaikan lagi kepada orang lain yang banyak, itu jelas tidak akan ada peluang untuk berbohong satu sama yang lainnya. Nah, contoh praktis, contoh ringan misalnya surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu sekarang dibaca oleh miliaran orang di dunia, didengar oleh miliaran orang, dihafal oleh miliaran orang. Pada saat ada satu orang imam yang salah baca Al-Fatihah, itu pasti makmum yang mengikuti imam tersebut spontan membetulkannya. Nah, itulah ya, mutawatir itu seperti itu. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan atau kekurangan begitu ya. Apalagi bohong, imam membacakan surat Al-Fatihah yang berbeda, itu jelas diketahui. Itulah mutawatir. Jadi kita yakin bahwa Quran itu dari mulai zaman Nabi Muhammad atau apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sampai sekarang, kitabnya itu yang kita baca sekarang itu sama, tidak ada perubahan, tidak akan mengalami distorsi atau pengurangan kata, kalimat, apalagi ya, atau ayat, apalagi surat, itu enggak mungkin karena mutawatir gitu ya. Itulah fungsi sifat Al-Quran yang kita pelajari. Nah, ini tentang sumber satu Al-Quran masih ya, dan di sana ada sejarah Al-Quran. Silakan ini bacalah ya, di buku ada sejarah Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penulisan kembali, pembuatan kitab, penyempurnaan. Jadi sejarah Al-Quran itu terdiri ada masa turunnya, masa pengumpulan dan penulisan kembali, masa pembuatan kitab atau buku, jadi dibukukan gitu ya, dan penyempurnaan tulisan dan kelengkapan bacaan ya. Nanti ada di buku lah, baca. Isi kandungannya ada prinsip keimanan, janji dan ancaman, sejarah dan kisah masa lalu tadi ya, dasar-dasar ilmu pengetahuan, akhlak dan kemasyarakatan. Ini isi kandungannya. Dan komitmen muslim terhadap Al-Quran ini. Meyakininya jelas ya. Tadi kita bahas itu supaya kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah kitab Allah. Kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Ya. Nah, setelah itu apa? Membaca, mengerti, memahaminya tadi ya, supaya Al-Quran dapat pahala, menjadi petunjuk dan menjadi syifa, ya, menjadi apa? Penyembuh ya. Nah, melaksanakan menggunakannya sebagai pedoman, jelas itu silakan, dan memperjuangkannya. Dan ini Al-Quran ini sampai kapanpun akan terus ada orang yang mencoba untuk
merusaknya, bisa menambah atau mengurangi ayat-ayatnya, bahkan secara fisik juga berusaha untuk menghancurkan Al-Quran, mungkin membakarnya, menginjak dan sebagainya ya. Nah, kita pernah dengar kan beberapa tahun silam itu seorang Amerika yang hendak membakar Al-Quran yang ada di Amerika ya, dalam satu box mobil. Nah, itu salah satu bukti bahwa sampai kapanpun nih Al-Quran ini akan ada usaha dari orang-orang non-Muslim atau orang-orang yang membenci Islam terutama ya, ya untuk merusaknya. Bahkan ada Al-Quran mungkin dipalsukan. Nah, kita sering atau pernah mendengar juga ada Injil yang dibahasa Arabkan, yang ditulis Arab seperti Al-Quran. Ininya apa? Ornamennya, hiasan-hiasannya seperti Al-Quran, tapi dalamnya adalah Injil sekarang ya gitu ya. Ini kan perlu kita waspadai. Nah, hal pertama itu tentunya kita sebagai umat Islam wajib memperjuangkannya agar Al-Quran Al-Quran bisa dipertahankan baik fisiknya ataupun isi dan maknanya, tentunya gitu ya. Tapi Al-Quran kita yakin akan selalu dijaga oleh Allah, ya, gitu ya. Inna nahnu nazzalna al-Quran atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami itu yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Az-Zikro, ya, Az-Zikro adalah Al-Quran, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Jadi itu Allah itu sudah menjamin bahwa kami, kata Allah, yang menjaga Al-Quran. Gitu ya. Nah itu slide tentang sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Nanti kita akan bahas berikutnya sumber pokok yang kedua tentang hadis.